Memang benar bahwa orang biasa bisa menjadi Master Mesya sekarang dan bahwa Master Jiwa sistem tambahan bisa menjadi sangat tangguh dengan Mesya, tapi asal mula kekuatan sejati tidak berubah dalam 100.000 tahun terakhir. Hanya Soul Master yang benar-benar berbakat yang bisa menjadi entitas yang benar-benar kuat. Karena alasan inilah Battle Armor Masters yang sebenarnya adalah Soul Master yang sangat kuat. Dengan sendirinya, baju besi pertempuran tidak memiliki kekuatan apapun, hanya berfungsi untuk memperkuat kemampuan Master Jiwa. Master Jiwa sistem bantu 6 cincin dengan Mesya hanyalah umpan meriam di depan Master Jiwa dengan peringkat yang sama dengan baju besi perang. Itu adalah celah yang tidak bisa dijembatani antara keduanya. Mengerti? Petik 2. Iya, saya mengerti. Tang Wulin menjawab dengan nafas berat. Dia sudah lama mengetahui sejarah Mesya Jiwa. Soul Master agak ragu ketika pertama kali diperkenalkan karena itu mempersempit jarak antara Soul Master dan orang biasa. Itu juga mengurangi pentingnya jiwa bela diri seseorang. Soul Master dengan peringkat yang sama akan memiliki kekuatan yang hampir sama terlepas dari jiwa bela diri mereka. Tidak sampai era berikutnya Soul Master selesai mengembangkan baju besi perang, mengembalikan dunia seperti semula. Yang kuat selalu kuat, meskipun Tang Wulin tidak dapat memahami tingkat kekuatan yang dimiliki oleh Master Jiwa ketika dilengkapi dengan baju besi perang, penghormatan Wu Zhangkong untuk baju besi pertempuran jelas dalam nada suaranya. Mempertimbangkan betapa kuatnya Guru Wu, dia pasti pernah melihatnya sebelumnya. Harga awal 2 juta, dan penawaran minimum kenaikan 200.000. Biarkan penawaran dimulai. Petik 2. 3 potong baju besi perang masing-masing dijual dengan harga setinggi langit, tawaran gabungan mereka dengan mudah melampaui 20 juta. Ini wajar saja karena mereka adalah baju besi perang. Hampir semua armor pertempuran dibuat khusus untuk Soul Master tertentu dan jarang dijual, jadi sulit untuk menemukan bidak di pasar. Selain itu, sulit untuk membuatnya, setiap bagian membutuhkan logam 1000 halus dan desain khusus untuk jiwa bela diri seseorang. Untuk beberapa Soul Master yang sangat unik, armor perang mereka tidak akan laku bahkan jika mereka memasarkannya. Untuk alasan ini, Master Jiwa yang kuat mengabdikan waktu mereka untuk membuat baju besi pertempuran mereka sendiri dan situasinya serupa untuk Mesya peringkat dewa. Bahkan Master Jiwa 6 cincin jarang memiliki baju besi perang untuk mereka miliki, bukan hanya karena mereka tidak memiliki kekuatan tetapi juga karena defisit finansial dan nasib buruk. Tidak mungkin untuk menguasai setiap pekerjaan sekunder, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka pasti tidak akan memiliki energi yang dibutuhkan untuk berkembang sebagai Master Jiwa. Pada akhirnya, mereka harus bergantung pada pengrajin untuk merancang, membuat, dan menyesuaikan baju besi untuk mereka. Setiap set armor pertempuran seperti perpanjangan dari daging dan darah pengguna, harta mereka yang paling berharga serta tanda kekuatan dan kekayaan. Battle Armor Master setelah lama menjadi eksistensi paling bergengsi di benua itu, bahkan seseorang bisa mengalahkan seluruh resimen Master Mesya. Untuk memiliki kesempatan menggunakan armor perang, setidaknya diperlukan 4 cincin jiwa. Dengan persyaratan seperti itu, tidak mengherankan bahwa klan besar di benua Douluo mampu mempertahankan posisi mereka sepanjang zaman karena mereka memiliki keuangan untuk membuat baju besi pertempuran dan Soul Master untuk melengkapi mereka. Tang Wulin masih bersemangat setelah meninggalkan lelang kekaisaran surga Dou. Jika buah skala naga muncul sekali, maka buah itu akan muncul untuk kedua kalinya. Lagi pula saya tidak punya cukup uang sekarang. Setelah saya mendapatkan cukup uang, saya pasti bisa mendapatkannya. Setelah mengarahkan pandangannya pada baju besi perang, keinginan membara telah dinyalakan di dalam hati Tang Wulin. Pikirannya dipenuhi dengan adegan mengenakan baju besi seperti itu pada dirinya sendiri di masa depan. Sosok mendominasi yang dia bayangkan membuat darahnya mendidih saat dia bertanya-tanya apakah Battle Armor Masters seperti jenderal di masa lalu. Tunggu sebentar, Wu Zhangkong memanggil Tang Wulin yang sudah kembali ke penginapan. Tang Wulin berhenti, dan tanpa penjelasan apapun, Wu Zhangkong menuntunnya untuk berdiri di samping. Keduanya diam-diam mengamati penawar lainnya keluar. Tang Wulin tidak menanyakan alasannya, pikirannya masih disibukkan dengan pemikiran aneh tentang baju besi pertempuran. Dengan temperamen remajanya, hanya ini yang diperlukan untuk menghapus kesuramannya karena hilangnya buah skala naga. Namun, ketika sosok yang dikenalnya memasuki pandangannya, alis Tang Wulin melonjak karena terkejut. Bukankah itu kepala cabang Zhao? Kepala cabang yang gemuk keluar dari pelelangan dan langsung menuju ke arah mereka. Dia menyerahkan sebuah kotak giok kepada Wu Zhangkong dan berkata dengan bosan, bayar kembali uang itu ke rekening perusahaan. Saya berangkat sekarang.
Dia mengusap kepala Tang Wulin dengan senyum tipis sebelum pergi, membuat Tang Wulin bingung. Kotak giok di tangan Wu Zhangkong menghilang dalam sekejap cahaya. Aku akan membantumu menjual kartu masuk pemberontakan nanti. Ini harus cukup untuk menutupi harga 2 kartu masuk perantara. Kamu bisa membayarku untuk buah skala naga begitu kita kembali, Wu Zhangkong berkata dengan nada dinginnya yang biasa. Tang Wulin linglung. Buah skala naga. Apa yang kamu katakan? Pemahaman memukulnya tiba-tiba. Mengingat keluarnya kepala cabang Zhao dari rumah lelang, sebuah kemungkinan muncul dalam benaknya. Penawar misterius dari kotak ke-6 sebenarnya adalah kepala cabang Zhao. Jadi dialah yang memenangkan tawaran tersebut. Dari perspektif baru ini, dia menyadari bahwa 5 juta koin federal sebenarnya tidak semahal itu. Guru Wu mengambil keuntungan dari intimidasi dari kepala cabang Zhao pada rumput beku 1000 tahun untuk menghemat uang saya. Meskipun Wu Zhangkong telah dengan jelas menyatakan hutangnya, inilah yang diinginkan Tang Wulin, untuk mendapatkannya melalui usahanya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Hanya dengan begitu hati nuraninya menjadi jernih. Ayo kembali sekarang. Duo guru dan murid kembali ke penginapan. Kembali ke kamar mereka, Wu Zhangkong berkata kepada Tang Wulin. Istirahatlah dengan benar malam ini. Besok pagi kita memasuki platform kenaikan roh Heaven Dow City untuk meningkatkan jiwa roh Anda. Setelah itu, kami akan kembali ke Issea City. Petik 2. Baik, Tang Wulin melewatkan malam dengan bermeditasi dan mengembangkan mata setan ungu saat fajar. Dia sekarang praktis penuh dengan energi. Perjalanan ini telah memberinya pengembalian yang murah hati. Dia mendapatkan salah satu dari 4 item roh yang dia butuhkan dan memiliki ide di mana dia bisa mendapatkan sisanya. Sekarang dia akan memasuki platform kenaikan roh di bawah bimbingan Wu Zhangkong untuk naik jiwa rohnya. Hampir dijamin bahwa dia akan kembali ke Issea City dengan jiwa roh 1000 tahun. Sekarang, cahaya emas kecil sampahnya akan berubah menjadi cahaya emas kecil 1000 tahun yang kuat. Pada saat ini, Tang Wulin akhirnya bisa berkata pada dirinya sendiri, aku bukan pecundang lagi, saya memiliki potensi untuk menjadi master jiwa yang kuat sekarang. Wu Zhangkong membawa paket Tang Wulin di pagi hari sebelum check out dari kamar mereka dan naik bus jiwa menuju platform kenaikan roh. Dibandingkan dengan Issea City, platform peningkatan roh Heaven Dow City berukuran lebih kecil tetapi penuh dengan warisan. Mural yang mempesona di aula dengan jelas menggambarkan sebuah kisah yang jauh lebih kompleks daripada yang ada di kota Issea. Namun Tang Wulin tidak berminat untuk menghargainya, masih melompat keluar. Aku ingin tahu akan seperti apa platform kenaikan roh perantara. Kartu-kartunya mudah digunakan, setelah pendaftaran sederhana mereka dibawa ke sebuah ruangan yang mirip dengan yang ada di Issea City kecuali ukurannya yang lebih kecil dan dengan ruang kaca sebagai pengganti kotak logam. Anggota staf yang membimbing mereka tidak mempertanyakan guru dan muridnya. Itu sangat normal bagi klan untuk mengirim orang dewasa yang kuat untuk mengawal anggota generasi muda mereka dan membantu meningkatkan jiwa roh mereka hingga batasnya karena fondasi yang kokoh sangat penting. Tetapi meskipun tidak sulit bagi klan besar untuk mendapatkan kartu masuk, hanya anak-anak paling berbakat yang mendapatkan kesempatan seperti itu. Sebelum memasuki ruang kaca, keduanya diminta untuk melepas pakaian karena batasan tambahan yang ditetapkan sebelum memasuki tingkat menengah. Wu Zhangkong menjelaskan kepada Tang Wulin bahwa itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Pagoda Jiwa untuk mencegah orang lain mengenakan baju perang ke dalam platform kenaikan roh. Tidak seorang pun kecuali anggota spirit pagoda yang paling dalam yang mengetahui alasan di balik peraturan tersebut. Mustahil bagi seseorang yang memasuki tingkat dasar untuk memiliki baju besi perang, tetapi tingkat menengah berbeda, memaksa inspeksi ketat untuk menegakkan aturan ini. Setelah menyelesaikan persiapan mereka, cincin logam diikat ke tubuh mereka, menahannya di tempatnya saat penutup ruang kaca tertutup. Bersiaplah untuk masuk. Cahaya keemasan terpancar dari cincin logam, menyebarkan mati rasa ke seluruh tubuh Tang Wulin. Saat berikutnya, penglihatannya tentang luar digantikan oleh kehampaan kosong. Hanya setelah beberapa waktu, ruang gelap berubah menjadi lautan hijau yang dipenuhi dengan udara menyegarkan yang dia kenal dengan sangat baik. Platform kenaikan roh menengah, saya datang. Dedaunan yang subur memonopoli dunia Viridian ini, perbedaan antara menit tingkat menengah dan dasar tetapi Tang Wulin masih sadar bahwa mereka ada. Sangat mungkin dia akan bertemu dengan monster jiwa 1000 tahun di tingkat menengah. Bahkan ada peluang kecil untuk bertemu dengan monster jiwa 10.000 tahun yang kuat. Wu Zhangkong berdiri di sampingnya, jubah putihnya berkibar dari aura dingin yang dia pancarkan saat dia mengamati sekeliling mereka. Tang Wulin dipenuhi dengan rasa aman dengan Wu Zhangkong di sampingnya. Ikuti aku. Wu Zhangkong melangkah maju.
Cincin cahaya muncul di setiap langkah. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, dan hitam. Ini bukan pertama kalinya Tang Wulin melihat cincin jiwa Wu Zhangkong. Meskipun demikian, dia masih terguncang. Ini adalah ahlinya. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencapai 6 deringan. Cahaya biru menyatu di tangan kanan Wu Zhangkong dan berubah menjadi pedang langit. Tindakannya dengan jelas menunjukkan betapa seriusnya dia memandang tingkat menengah. Hanya mereka yang memiliki kurang dari 7 cincin yang bisa masuk ke tingkat menengah. Tang Wulin mengikuti di belakangnya tanpa suara. 10 menit kemudian, mereka masih belum bertemu dengan monster jiwa. Tidakkah menurutmu ini aneh? Mengapa tidak ada makhluk jiwa? Wu Zhangkong bertanya pada Tang Wulin. Ya, Tang Wulin mengangguk. Dari pengalamannya di platform kenaikan roh dasar, dia tahu bahwa mereka seharusnya sudah diserang sekarang. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, platform kenaikan roh dimodelkan setelah hutan monster jiwa terbesar di benua, hutan Do bintang besar. Di masa lalu, ada 10 binatang besar, makhluk jiwa terkuat di dunia. Ke-10 binatang buas itu berusia lebih dari 100.000 tahun, dan hutan Do bintang besar sebenarnya adalah rumah bagi mereka berlima. Petik 2. Hutan Great Star Do dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah luar, wilayah tengah, wilayah dalam dan wilayah Great Beast. Ketika baju besi perang diperkenalkan ribuan tahun yang lalu, kekuatan manusia meledak dan kami mulai menekan monster jiwa. Namun meskipun kami sedang mengembangkan dan menggunakan sebagian besar hutan sekarang, wilayah Great Beast tetap tidak tersentuh. Saya belum pernah ke sana, tetapi saya mendengar bahwa setelah beberapa Battle Armor Masters yang kuat berkelana ke wilayah mereka, mereka tidak pernah kembali. Wilayah itu adalah salah satu dari sedikit wilayah terlarang di benua ini. Petik 2. Soul Beast yang berusia lebih dari 100.000 tahun dapat mengambil rupa manusia, jadi jika kita mengirim terlalu banyak Battle Armor Masters untuk menyerang mereka, kemungkinan besar mereka akan meninggalkan wilayah mereka dan melakukan perang gerilya di seluruh benua. Kami memiliki pemahaman bersama dengan binatang buas itu sekarang, selama kita tidak memasuki wilayah mereka, mereka tidak akan menyerang umat manusia. Petik 2. Alis Tang Wulin berkerut. Guru Wu, bagaimana dengan makhluk jiwa di wilayah lain? Wu Zhangkong berkata, Soul Beast hampir semuanya telah dimusnahkan oleh manusia setelah bertahun-tahun ini. Inilah salah satu alasan mengapa pagoda jiwa memiliki status yang begitu besar. Jiwa roh buatan adalah satu-satunya pilihan untuk mendapatkan cincin jiwa bagi sebagian besar jiwa master sekarang, dan jiwa roh alami hampir tidak mungkin diperoleh. Tanpa makhluk hidup untuk membunuh, cincin jiwa tidak bisa lagi diperoleh secara langsung. Petik 2. Tang Wulin bertanya, lalu apakah makhluk jiwa punah? Desahan keluar dari bibir Wu Zhangkong. Sudah pasti bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi jiwa, monster jiwa pada akhirnya akan punah. Namun, ini belum tentu baik bagi umat manusia. Memang benar baju besi pertempuran bisa sangat meningkatkan kekuatan master jiwa, tetapi dibandingkan dengan master jiwa di masa lalu, kami benar-benar kekurangan dalam hal cincin jiwa. Keterampilan jiwa yang diberikan oleh jiwa roh buatan berbeda dari yang diberikan oleh makhluk jiwa. Lebih jauh, tidak diragukan lagi bahwa kepunahan mereka akan menyebabkan ketidakseimbangan ekologis. Menurut penelitian, jumlah orang yang memiliki kekuatan jiwa saat mereka membangunkan jiwa bela diri telah menyusut selama beberapa ratus tahun terakhir. Saya menduga bahwa begitu makhluk jiwa menghilang, Soul Masters akan segera menyusul. Itu adalah harga untuk menghancurkan keseimbangan ekologi. Petik 2. Sekarang, kembali ke topik. Memasuki platform kenaikan roh dasar mirip dengan memasuki wilayah luar hutan Do bintang besar. Wilayah luar dipenuhi dengan monster jiwa biasa yang paling banyak mencapai level 1000 tahun. Namun, di sini, di wilayah tengah, hutan memiliki monster jiwa 1000 tahun, dan bahkan beberapa di tingkat 10.000 tahun. Dengan binatang jiwa dengan kekuatan seperti itu sekarang, hutan pasti terbagi menjadi beberapa wilayah, jadi ada kepadatan yang lebih rendah dari binatang jiwa. Wajar jika kita belum pernah bertemu, tapi jika kita menemukannya. Wu Zhangkong tiba-tiba berhenti di tengah kalimat dan tatapannya menajam. Embusan es menyapu saat dia menunjuk dengan Skyfrost Sword miliknya. Raungan yang dalam bergema di udara, mengumumkan kedatangan makhluk jiwa, seekor harimau yang tingginya lebih dari 1,5 meter dan lebih dari 6 meter dari kepala ke ekor. Garis-garis ungu menonjol dengan kelegaan yang tajam pada bulunya yang berwarna perunggu. Matanya berwarna ganda, biru dingin dan merah menyala. Penampilannya yang aneh dilengkapi dengan sepasang sayap biru dan merah di punggungnya.
Sepertinya keberuntungan kita tidak begitu bagus hari ini. Harimau api es api ini setidaknya berusia 4.000 tahun. Tidak heran tidak ada binatang lain yang berkeliaran di wilayah ini. Fokus saja untuk melindungi diri sendiri dan abaikan sisanya. Mengerti, Wu Zhangkong telah memutar tubuhnya sedikit ke arah Tang Wulin, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan harimau itu. Ice Fire Demonic Tiger. Tang Wulin mengingat catatan yang dia baca di atasnya. Itu tidak sekuat beruang Dreadclaw Dusgold, tapi berada di level yang sama dengan Spider-Man Face Demon Spider. Ia unggul dalam serangan jarak jauh dan jarak dekat dan bisa mengendalikan es dan api. Ia juga bisa terbang jarak pendek dengan sayapnya. Kombinasi yang menakutkan ini menempatkannya sebagai salah satu binatang paling menakutkan. Ada legenda aneh yang melekat pada harimau, dikatakan bahwa sekali terbunuh, itu akan menghasilkan 2 cincin jiwa, 1 es dan 1 api. Tentu saja, di platform kenaikan roh itu tidak dapat memberikan cincin apapun, tetapi tetap saja, bertemu dengan binatang yang menakutkan telah memperluas cakrawala Tang Wulin sekali lagi. Tatapan mata Wu Zhangkong tidak pernah meninggalkan harimau saat ia melebarkan sayapnya terbuka dan mengitari mereka, semakin dekat dengan setiap lintasan. Dengan setiap langkah, sayap api dan esnya berkobar lebih terang, seolah meramalkan serangan dahsyat yang luar biasa. Wu Zhangkong berdiri diam, hanya berbalik sehingga dia selalu menghadapi harimau. Tang Wulin telah melepaskan beberapa helai rumput blue silver dan menempelkannya ke pohon terdekat. Saat situasinya berubah menjadi yang terburuk, dia akan bisa meluncurkan dirinya sendiri keluar dari sana. Bau yang menyengat menyerang Tang Wulin saat jarak antara kedua pihak semakin dekat. Dia bukanlah anak laki-laki bodoh yang sama saat pertama kali memasuki platform kenaikan roh, dihadapkan dengan binatang buas 1000 tahun sekarang. Itu bukan ketakutan yang membuatnya kewalahan, tapi kegembiraan. Dia jelas mengerti betapa kuatnya harimau api es api 1000 tahun dan tahu bahwa dia bukan tandingannya, tetapi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Keamanannya terjamin, jadi dia bisa dengan sepenuh hati mengamati seberapa kuat harimau ini. The Ice Fire Demon Tiger melepaskan raungan yang mengguncang surga yang melepaskan bola api yang berkobar langsung ke Wu Zhangkong. Itu tidak mengindahkan Tang Wulin yang bersembunyi di belakang Wu Zhangkong. Bola api melebar saat melesat ke depan, dengan diameter 1 meter. Cincin jiwa Wu Zhangkong bersinar saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan menusukkan pedang langitnya ke depan. Pedang biru bersinar dengan warna safir yang gemilang saat cahaya pedang terbang untuk menemui bola api. Meskipun bola api terbakar dengan panas yang menyengat, itu bukan tandingan cahaya pedang Wu Zhangkong dan meledak saat mereka menyentuhnya. Di hadapan pedangnya, baik panas maupun api tidak bisa bertahan. Tang Wulin ingin bersorak, ini adalah kekuatan sejati. Dia tidak bisa merasakan kekuatan jiwa berfluktuasi di sekitar Wu Zhangkong. Jelas, Wu Zhangkong telah menguasai kompresi kekuatan jiwa ke tingkat tinggi dan mampu menginternalisasi semuanya. Guru Wu juga mengembangkan metode misterius surga. Tang Wulin telah menemukan bahwa aspek paling berguna dari metode surga misterius adalah kemampuannya untuk memperbaiki kekuatan jiwa. Kekuatan jiwanya akan tumbuh lebih padat setiap hari. Tepat ketika Tang Wulin percaya bola api itu akan padam, warna biru menyelimuti tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi es sepanjang 0,5 meter. Es itu meledak menjadi jutaan pecahan bergerigi yang menimpa Wu Zhangkong. Tampaknya mustahil bagi Wu Zhangkong untuk mengelak dari jarak sedekat itu. Sebelum Tang Wulin bisa berteriak, pedang langit di tangannya menjadi kabur saat cincin jiwa pertama Wu Zhangkong menyala. Busur biru sedingin es mekar dari ujung pedangnya, menghancurkan setiap pecahan es. Mereka diam-diam menghilang di bawah sentuhannya. Ini adalah keterampilan jiwa Guru Wu. Tang Wulin menatap dengan mata terbelalak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wu Zhangkong menggunakan keterampilan jiwa. Dia berasumsi bahwa Wu Zhangkong adalah pendekar pedang murni sehingga keterampilan jiwanya hanya akan meningkatkan atribut es dan kualitas pedangnya. Tapi bukan itu masalahnya, dia telah menggunakan skill jiwa ofensif. Meskipun Tang Wulin tidak tahu namanya, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Penghancuran bola api yang berubah menjadi es menandai dimulainya pertempuran mereka. The Ice Fire Demonic Tiger segera menerkam Wu Zhangkong setelah bola api. Gerakannya gesit seperti musang, bertentangan dengan tubuhnya yang besar. Sebuah bola es meledak di bawah tebasan Wu Zhangkong tepat saat Ice Fire Demonic Tiger mencapainya. Melayang di udara, sayapnya yang terbentang membentang lebih dari 10 meter, bersinar cemerlang saat melepaskan api dan es. Adegan spektakuler dimainkan. Sayapnya membesar lebih dari 10 kali lipat, menjadi ringan saat mereka melepaskan serangan yang menghanguskan bumi.
Tang Wulin berhenti mengagumi ilmu pedang Wu Zhangkong yang luar biasa dan melarikan diri ke pohon terdekat dengan menarik rumput blue silvernya sambil membiarkan sisik emasnya menguasai lengannya. Dia tidak memiliki tempat untuk berpartisipasi dalam pertempuran setingkat ini. Tindakan terbaik adalah menonton dari jauh. Saat ia mundur, ia melihat badai es dan api menelan Wu Zhangkong. "Guru Wu!" Tang Wulin berteriak, hatinya di tenggorokan. Dia tahu ini adalah platform kenaikan roh dan itu bukan kematian yang sebenarnya, tetapi kecemasan mencengkeramnya sama sekali. Pada saat itu, warna biru agung muncul di tengah-tengah kekacauan. Jika sayap harimau adalah gelombang es dan api, maka ini adalah terumbu karang biru, bangga dan teguh. Gelombang berangsur-angsur menghilang di hadapan terumbu karang yang tetap kokoh dan gagah berani. Tang Wulin menyadari apa itu, kepompong biru kutub. Wu Zhangkong berdiri di dalam, sosoknya kabur sampai tidak jelas skill apa yang dia gunakan. Cahaya ungu berkelap-kelip di mata Tang Wulin saat dia mengaktifkan mata setan ungu, memberinya penglihatan yang lebih tajam. Dia hampir tidak bisa melihat bahwa kepompong itu dipintal dari benang es biru yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak tebasan pedang yang dibutuhkan? Sementara dia masih memahami wahyu yang mengejutkan ini, adegan berikutnya hampir menghentikan jantungnya. Cahaya pedang biru terbang untuk mengejutkan langit, tumbuh 10 meter saat terbang menuju kepala Ice Fire Demonic Tiger. Rasa dingin menjalar di punggungnya saat cahaya pedang muncul. Frost terbentuk, melapisi semuanya dalam jarak 100 meter. Harimau itu mengepakkan sayapnya untuk melindungi kepalanya. Ledakan, tubuh besarnya membeku, terbelah menjadi dua. Kabut kutub meletus ke sekeliling dalam sekejap, menimbulkan gerimis putih salju sejauh ratusan meter di sekitar mereka. Salju yang melayang dan kabut yang menggenang menutupi pandangan Tang Wulin bahkan dengan mata ungu iblisnya. Tang Wulin hanya bisa mengandalkan telinganya sekarang karena dia tidak dapat melihat Wu Zhangkong. Lampu pedangnya ditemukan di mana-mana di seluruh kabut ini. Raungan sedih bergema di seluruh hutan saat cahaya merah dan biru yang tak terhitung jumlahnya menyala di dalam kabut bersalju. Fluktuasi kekuatan jiwa yang mengerikan membuat sekeliling menjadi badai yang dahsyat. Tang Wulin memeluk batang pohon dengan sekuat tenaga karena takut turbulensi akan meledakkannya. Waktu sepertinya melambat dan terus berlanjut, namun baru beberapa menit kemudian dia mendengar raungan harimau digantikan dengan rengekan pasrah. Datang. Tang Wulin masih terpesona saat Wu Zhangkong muncul kembali di hadapannya. Dengan jubah putih dan pedang birunya, dia sepertinya tidak tergoyahkan dari pertempuran. Jika ada perbedaan yang harus diidentifikasi, mungkin napasnya sedikit lebih kasar. Dengan satu tangan di pinggang Tang Wulin, Wu Zhangkong menebas kekosongan di depannya. Semua kabut es di sekitarnya mengalir kembali ke pedang. Buntut dari pertempuran itu sudah jelas sekarang. The Ice Fire Demonic Tiger berbaring di tanah agak jauh, sayapnya patah dan tubuhnya ditutupi luka kecil yang tak terhitung jumlahnya yang diwarnai merah darah. Wu Zhangkong membawa Tang Wulin ke punggung harimau dalam sekejap. Tang Wulin masih bisa merasakan hentakan samar kehidupan di dalam tubuh harimau. Gunakan cakar naga emasmu. Tang Wulin memahami niat Wu Zhangkong. Terlepas dari cakar naga emasnya, dia tidak memiliki metode lain untuk menembus pertahanan macan setan api es 1000 tahun. Kekuatan jiwa melonjak dan cakar naga emas menyerang. Cakarnya menusuk ke belakang kepala Ice Fire Demonic Tiger, mengakhiri hidup makhluk jiwa yang kuat ini. Masa kekuatan roh yang padat mengalir ke dirinya. Cahaya emas muncul, menikmati kekuatan roh saat matanya bersinar dengan sukacita. Wu Zhangkong mengangguk. Mempertimbangkan usia jiwa roh Anda sekarang, jiwa roh Anda harus berevolusi setelah menyerap energi roh Ice Fire Demonic Tiger. Setelah periode pemberontakan dari platform kenaikan roh dasar dan pelatihan konstan mereka dalam platform kenaikan roh biasa, energi roh Gold Light telah melampaui 700 tahun. Harimau iblis api es 4000 tahun ini akan berubah menjadi sekitar 400 tahun energi roh. Dengan ini, Gold Light akan mencapai level 1000 tahun. Tubuh Gold Light bersinar lebih terang dengan setiap sedikit energi roh yang diserapnya sementara Tang Wulin merasakan sedikit perubahan di dalam tubuhnya. Kekuatan garis keturunannya diaduk dan cahaya keemasan yang terpancar dari Gold Light menyelimuti dirinya. Sisik emas di lengan kanannya berdesir. Pola urat emas muncul di tangannya yang lain. Apa yang tidak bisa dia lihat, bagaimanapun, adalah bahwa pola emas sebenarnya meluas ke seluruh tubuhnya. Jiwa-jiwaku naik, rasa mati rasa yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin secara naluriah duduk bersila, diam-diam menjelajahi perubahan di dalam dirinya. Saat Gold Light kembali ke kemegahannya yang biasa, cahaya keemasan yang menyelimuti Tang Wulin juga lenyap bersamaan dengan mati rasa. Guru Wu,
Saya, Tang Wulin memandang Wu Zhangkong dengan bingung, matanya berkabut karena kecemasan. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, yang Anda lakukan hanyalah mengumpulkan energi roh di sini di platform kenaikan roh. Ini bukan tubuh asli Anda, jadi jiwa roh Anda hanya akan naik dengan benar setelah keluar. Proses yang baru saja Anda alami adalah jiwa roh Anda menyerap energi roh, dan arus masuk energi roh yang besar membuat tubuh Anda merespons. Tang Wulin mengerti sekarang bahwa tidak ada masalah dengan tubuhnya. Guru Wu, lalu apa selanjutnya? Kami melanjutkan, jawab Wu Zhangkong dengan bosan. Mari kita bawa jiwa-jiwamu hingga 2000 tahun, yang berada di bawah batasmu saat ini. Kita seharusnya tidak menyia-nyiakan perjalanan ini ke tingkat menengah. Petik 2. Baik, Tang Wulin dengan sungguh-sungguh mengangguk, senang melakukan apapun yang diinginkan Wu Zhangkong. Meskipun dia belum bisa melihat dengan jelas jalannya pertempuran, itu lebih dari cukup untuk meyakinkannya. Guru Wu bukan hanya kaisar jiwa normal jika macan iblis api es itu tidak dapat melukai rambutnya. Nah, itulah kekuatan sejati. Keduanya terus maju, Tang Wulin mengikuti dengan keyakinan penuh pada Wu Zhangkong. Tidak sampai semenit kemudian, Wu Zhangkong meraih pundak Tang Wulin saat bayangan melintas diikuti oleh beberapa cahaya yang berkelap-kelip. Saat Wu Zhangkong mencengkeram Tang Wulin dan mengayuh mundur menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, sejumlah jarum hijau Ivy diam-diam turun dari langit. Ujung mereka menusuk ke tanah dan merusak area di sekitar mereka menjadi hitam busuk. Tanaman kering menjerit, tetapi bahkan ketika Tang Wulin mendengarnya, dia tidak punya waktu untuk berbagi kesedihan mereka. Wu Zhangkong terus mundur sebelum mendarat beberapa detik kemudian di cabang pohon tempat ia meletakkan Tang Wulin. Di depan mata mereka, sosok besar muncul. Dengan tinggi 5 meter, itu tidak bisa dibandingkan dengan sosok Ice Fire Demonic Tiger yang menjulang tinggi, namun ketebalan 5 meternya membuatnya menyerupai bola raksasa, sejauh ini lebih besar dari Ice Fire Demonic Tiger. Tubuhnya berwarna hijau Ivy dan 2 taring memanjang menjorok keluar dari mulutnya yang mengeluarkan geraman rendah yang bergema di udara. Tanpa memberikan waktu lagi untuk memeriksanya, ia dengan liar berlari ke depan dan menabrak pohon tempat mereka berada. Dengan suara gemuruh yang dalam, pohon itu patah. Wu Zhangkong meraih Tang Wulin dan melompat ke udara, tetapi binatang buas itu sudah mengantisipasi hal ini, menyemprotkan hujan jarum yang menghalangi jalan mundur. Tubuh bajingan ini penuh dengan racun. Wu Zhangkong menusuk pedang langit, memanggil badai gelombang pedang yang dengan mudah memotong jarum. Namun, pembelaannya tidak sempurna, karena bau sakarin yang sangat menyengat menyerang hidung Tang Wulin, membuat pusing. Segera setelah itu, kabut dingin menggulung Wu Zhangkong dan menyelimuti mereka berdua, segera memulihkan kejernihan Tang Wulin. Itu landak raksasa. Itu pasti landak Venomcoil. Dengan tubuh sebesar itu, budidayanya harus setidaknya 3000 tahun. Baru sekarang Tang Wulin akhirnya memahami tempatnya di platform kenaikan roh perantara, ini bukanlah tempat yang bisa dia masuki. Dengan kultivasinya saat ini, masuk sendiri berarti dia akan mati dari monster jiwa pertama yang dia temui tanpa kesempatan untuk melakukan pertarungan yang terhormat. Landak Venomcoil tidak hanya memiliki duri yang sangat beracun tetapi juga kemampuan yang luar biasa untuk meluncurkannya ke lawannya. Saat mencapai targetnya, racun dengan cepat akan menyerang dan membuat kerusakan di dalam tubuh korban, benar-benar menakutkan. Dan bahkan dengan tubuh besar yang meminjamkan kekuatan menabrak yang menakutkan, ia juga sangat lincah. Itu tertutup duri. Saya tidak berpikir saya bisa meninggalkan sisi Anda kali ini, kata Wu Zhangkong. Untuk sekali ini, Tang Wulin bisa dengan jelas melihat serangan Wu Zhangkong. Cincin jiwa ketiganya, yang berwarna ungu 1000 tahun, menyala dan pedang langit beku menebas, memenuhi langit dengan gelombang pedang sepanjang 10 meter. Skyfrost Slash, keterampilan jiwa ketiga Wu Zhangkong. Dari samping, Tang Wulin mengamati mata Wu Zhangkong saat dia menyerang dan melihat kilauan ungu dari mata setan ungu, yang jelas jauh lebih maju dan kuat daripada miliknya. Gelombang pedang yang dahsyat menghantam Venomcoil Porcupine. Meskipun pertahanannya tebal dan tangguh, itu tidak cukup untuk menahan serangan saat luka bergerigi muncul, dan dari lukanya, garis biru sedingin es menyebar ke seluruh tubuhnya sampai itu sepenuhnya membeku. Jeritannya yang gila segera berubah menjadi jeritan yang menyedihkan. Wu Zhangkong turun bersama Tang Wulin kemudian mengaktifkan keterampilan jiwa keempatnya yang memperbesar pedang Skyfrost sebanyak 10 kali lipat menjadi pedang besar biru. Dia menikam pedang besar itu langsung ke lukanya, memaku landak ke tanah. Wu Zhangkong menggenggam gagang pedang dengan satu tangan sementara dia mengangkat Tang Wulin dengan tangan lainnya. Dia melayang di udara, jubah putihnya berkibar di aura dinginnya.
Energi roh Venomcoil Porcupine yang perkasa mengalir ke dalam dirinya, namun dia bertindak seolah-olah kemenangan ini bukan apa-apa. Setelah itu, dia memegang Tang Wulin dengan erat dan melompat menjauh, keluar dari jangkauan racun landak. Sangat kuat, pedang es raksasa itu menyusut kembali ke bentuk aslinya, mengirim rasa dingin sekali lagi ke tulang punggung Tang Wulin. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Guru Wu, siapa nama keterampilan jiwa itu?" "Lagu Frost," kata Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh. "Lagu Frost." Tang Wulin mengulangi, bingung. Meskipun dia tidak mengerti arti di balik nama pedang es besar itu, dia harus mengakui bahwa itu indah. "Ini adalah keterampilan jiwa 1000 tahun Guru Wu. Saya tidak berpikir itu adalah kekuatan penuh dari lagu Frost-nya. Itu hanya sekilas." Landak Venomcoil tidak dianggap lemah di antara monster berjiwa 1000 tahun, tetapi bagi Wu Zhangkong, itu hanyalah seekor babi yang menunggu untuk disembelih. Skill jiwa pertama, Frost Scar. Wu Zhangkong mulai membuat daftar keterampilan jiwanya. Skill jiwa kedua, Frost Mist. Keterampilan jiwa ketiga, Sky Frost Slash. Keahlian jiwa keempat, Frost Song. Wulin, perhatikan ini, tidak hanya ada satu cara untuk menggunakan skill jiwa, sebenarnya, ada cara yang tak terbatas untuk memanfaatkannya. Perhatikan bagaimana Anda menggunakannya mulai sekarang. Petik 2. Saat dia berbicara, Wu Zhangkong dengan ringan mengangkat pedang langitnya dan mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya. Gelombang pedang langsung terbang melalui daun pohon sejauh belasan meter, namun tetap tidak rusak. Ini adalah Frost Scar. Dari tanah dia berjalan 10 meter ke depan. Dengan sedikit gemetar di tangan kanannya, pedang Sky Frost memproyeksikan gelombang pedang yang terbang keluar, menjalin menjadi penutup biru dari sebelumnya. Kepompong ringan berkembang dan kemudian terurai menjadi badai gelombang pedang. Ini juga Frost Scar. Suara dingin Wu Zhangkong menembus pikiran Tang Wulin. Tang Wulin gemetar karena kegirangan. Itu adalah keterampilan jiwa yang sama, tetapi dengan perbedaan kecil dalam kontrol dan keluaran kekuatan jiwa, hasilnya sama sekali berbeda. Di tangan Wu Zhangkong, pedang langit menjadi alat yang digunakan untuk menenun sebuah karya seni kapan saja. Ini adalah Guru Wu yang sebenarnya, pria misterius berjubah putih dengan pedang biru di tangan, mendominasi langit yang membeku. "Dimengerti?" Wu Zhangkong bertanya. "Saya rasa saya mengerti sedikit. Yang Anda maksud adalah bahwa bahkan dengan keterampilan jiwa yang lemah, selama saya bisa menggunakannya dengan benar, itu akan menjadi kuat. Ada kemungkinan tak terbatas dengan keterampilan jiwa, dan yang terpenting adalah bagaimana saya memanfaatkannya." Petik 2. MN. Wu Zhangkong mengangguk. "Ayo pergi. Hanya dalam pertempuran sungguhan saja pelajaran paling efektif." Wu Zhangkong percaya pada pepatah bahwa, Tuan membawa Anda ke pintu, tetapi sisanya terserah Anda. Sejalan dengan keyakinannya, dia tidak memberikan penjelasan rinci melainkan, dia membiarkan Tang Wulin sepenuhnya memahami semuanya sendiri. Getaran mengalir melalui tubuh Tang Wulin dari wahyu. Dia sekarang menyadari kesalahannya. Setelah menerima Bin sebagai skill jiwa pertamanya, dia ingin mati karena kesedihan. Di matanya, jiwa roh sampah telah memberinya keterampilan jiwa sampah yang sama. Sekarang dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang sampah itu adalah dirinya sendiri. Tidak ada keterampilan jiwa sampah. Dibandingkan dengan pedang naga cahaya sie-sie dan kecemerlangannya yang gagah berani, Frost Scar adalah keterampilan jiwa yang sangat sederhana, namun telah berkembang dengan cemerlang di tangan Wu Zhangkong.